Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berwawancara ke Situ Bagendit. Mendengar Situ Bagendit, ada cerita legenda yang hampir semua orang tahu, yang menceritakan seseorang yang pelit dan kikir akan hartanya. Cerita legenda ini juga disebut sebagai asal-usul terbentuknya Situ Bagendit. Selain itu, cerita legenda ini juga menyimpan pesan moral yang penting untuk diresapi. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan kaya bernama Nyai Bagendit di salah satu desa yang terletak di Jawa Barat. Nyai Bagendit hidup seorang diri dengan kekayaan melimpah dari warisan suaminya yang meninggal. Dari kekayaan yang dimiliki, Nyai Bagendit kerap merasa takut akan jatuh miskin. Hal itu membuatnya menjadi seseorang yang kikir. Terlebih lagi, Nyai Bagendit memiliki perangai yang kurang ramah kepada warga sekitar. Nyai Bagendit akan berkenan membantu warga yang sedang kesulitan dengan catatan terdapat ganti bunga yang sangat tinggi. Nyai Bagendit akan berkenan membantu warga yang sedang kesulitan dengan catatan terdapat ganti bunga yang sangat tinggi. Kemudian, apabila warga telat membayar utang tersebut, maka akan mendapatkan perlakuan kasar oleh orang suruhan Nyai Bagendit dan bahkan menyita sisa kekayaannya. Beberapa perangai buruk Nyai Bagendit pun membuatnya kerap tidak disukai oleh warga sekitar. Ditambah lagi dengan sifatnya yang senang memamerkan harta kepada warga sekitar. Ditambah lagi dengan sifatnya yang senang memamerkan harta kekayaan kepada warga sekitar. Pada suatu hari, Nyai Bagendit sedang bersantai di halaman rumahnya sambil menghitung kekayaan uang dan emasnya. Kemudian datanglah seorang kakek tua yang berjalan dengan sebuah tongkat. Kakek tersebut merupakan seorang pengembara yang meminta sedikit air minum kepada Nyai Bagendit. Namun Nyai Bagendit menolak dan justru memaki kakek tersebut dengan kasar, lantas mengusirnya. Setelah diperlakukan tidak mengenakan, kakek tersebut merasa sedih dan kecewa. Kemudian ia menancapkan tongkatnya di depan rumah Nyai Bagendit sambil mengingatkan wanita kaya tersebut mengenai pelajaran yang akan diterimanya. Melihat hal tersebut, Nyai Bagendit tidak menghiraukan dan hanya mengejeknya dengan tertawa. Kemudian ia pun masuk ke dalam rumah untuk meninggalkan kakek tersebut di luar. Setelah itu, kakek tersebut mencabut tongkat yang ditancapkannya, yang kemudian memancarkan air yang sangat deras. Air yang memancarkan tersebut menyebabkan banjir pada desa yang ditempati Nyai Bagendit. Para penduduk desa pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, kakek pengembara menghilang entah kemana. Nyai Bagendit pun terlambat menyadari kedatangan banjir dan lebih memilih untuk menyelamatkan kekayaannya. Akhirnya, Nyai Bagendit pun meminta pertolongan sembari membawa uang dan sekotak emas. Naasnya, tak ada orang yang mendengar Nyai Bagendit karena warga sudah menyelamatkan diri terlebih dahulu. Nyai Bagendit pun tenggelam bersama seluruh kekayaannya, dan banjir pun semakin meluap sampai akhirnya membentuk sebuah danau. Kemudian danau atau situ tersebut diberi nama Situ Bagendit. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.